dari jarak yang sangat dekat. Toni Firmansyah. Setelah menjalani laga terakhir turnamen Mandiri U20 Challenge Series melawan India U20 di Stadion Delta Sidoarjo, kini saatnya tim muda Timnas benar-benar mengevaluasi dan memperbaiki segala hal yang perlu dibenahi jelang mengarungi ajang sesungguhnya Piala Asia U20 2025. Ya, dalam laga pamungkas ini, pelatih Timnas India U20 Bibi Thomas Mutat menegaskan timnya berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan terakhir mereka ini. Bibi menjelaskan meskipun dalam turnamen Mandiri U20 Challenge Series yang berlaga adalah skuad muda, namun pihaknya tetap memanfaatkannya sebagai pengalaman yang berharga. Ia menilai bahwa timnas Indonesia, Suriah, dan Yordania memiliki gaya permainan yang berbeda, terlebih dalam dua pertandingan sebelumnya timnya kalah karena kekuatan fisik dan mental lawan yang lebih berpengalaman. Diketahui dalam turnamen tersebut India mengalami dua kekalahan telak, di mana pertama dihajar 1-6 oleh Suriah pada laga pembuka Jumat 24 Januari dan kembali menelan kekalahan 0-5 dari Yordania pada Senin 27 Januari. Sementara itu Indonesia juga belum meraih kemenangan setelah kalah 0-1 dari Yordania di laga pertama serta kalah 0-2 dari Suriah di pertandingan kedua. Ya, kedua tim ini memang belum mencatatkan kemenangan dalam Mandiri U20 Challenge Series, sehingga laga antara India dan Indonesia ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua kesebelasan untuk mengakhiri turnamen dengan hasil positif. Usai laga, Bibi pun selaku pelatih India mengakui kualitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia U20, di mana menurutnya Garuda Nusantara memiliki modal apik jelang memulai perjuangannya di ajang bergengsi Asia Februari mendatang. Ya, meski mengakui kualitas dari Garuda Nusantara, Bibi menambahkan meskipun segala persiapan telah dilakukan dengan baik, namun cuaca menjadi sedikit kendala bagi timnya saat menjalani latihan terakhir sebelum melawan Indonesia. Ya, semuanya berjalan dengan baik, namun hujan yang terjadi ini tidak kami duga sebelumnya. Alasannya ini disebut menjadi kendala dalam mengimbangi perlawanan tim tuan rumah yang dinilainya telah dalam kondisi siap bertempur di ajang yang lebih tinggi. India U20 benar-benar nampak kesulitan meskipun sedikit banyak juga membalas serangan dari tim Garuda. Menilik ini tentunya pelatih India Bibi perlu mengevaluasi anak asuhnya yang terus menoreh hasil minor di laga bertajuk U20 Challenge Series ini. Tak bisa dipungkiri kemenangan di laga terakhir kontra India ini memang wajib diraih oleh Coach Indra Syafri untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik pasca kekalahan beruntun di dua laga kemarin. Tentu saja dua kekalahan beruntun yang dialami oleh timnas Indonesia U20 kemarin memantik rasa kecewa dari para penggemar skuad Garuda. Sebab pasca dua kekalahan beruntun tersebut, kinerja Indra Syafri pun menuai kritikan tajam dan bahkan dibandingkan dengan era kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia U20 beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan tak hanya menimbulkan kekecewaan dari para penggemar, dua kekalahan yang dialami oleh skuad Garuda Nusantara juga meningkatkan rasa pesimis terhadap permainan dari mereka. Dengan jadwal putaran final Piala Asia U20 yang semakin mepet, di mana AFC menjadwalkan turnamen tersebut mulai pada 12 Februari mendatang, tentunya akan sulit bagi Indra Syafri untuk melakukan pembenahan besar-besaran guna meningkatkan kekuatan dari pasukan Garuda Muda. Terlebih lagi berdasarkan rilisan AFC Timnas Indonesia U20 yang tergabung di grup C harus berjibaku melawan tim-tim kuat Asia selevel Uzbekistan dan Iran yang dua-duanya sudah pernah menjadi kampiun di ajang ini. Sementara satu tim lainnya yakni Yaman tentunya memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan karena mereka selevel dengan Suriah dan Yordania yang mengalahkan Indonesia di dua laga awal mini turnamen. Secara otomatis disadari ataupun tidak, hal tersebut semakin membuat para pendukung diliputi rasa pesimis terkait laju tim kesayangannya di putaran final nanti. Jadi terlepas dari strategi yang ingin menyimpan kekuatan terbaik agar tak terekspos oleh calon lawannya, namun hasil positif di laga melawan India pastinya membuat rasa pesimis para pendukung sedikit tergerus.
Benar, fakta soal dua kekalahan Garuda Nusantara di ajang U20 Challenge Series membuat supporter timnas Indonesia ragu jelang bertarung di ajang sesungguhnya, yaitu Piala Asia U20 2025. Parahnya lagi, tidak sedikit fans yang justru mendoakan timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20. Namun Indra Syafri akhirnya angkat bicara soal kritikan yang dilayangkan terhadap anak asuhnya usai menelan dua kekalahan beruntun kemarin. Coach Indra tidak mempermasalahkan fans mengkritisi permainan skuad Garuda Nusantara jika memang terlihat tidak puas. Akan tetapi Indra meminta dukungannya ketika timnas Indonesia U20 bertanding di Piala Asia U20 karena ini berbicara soal kehormatan bangsa. Coach Indra meyakini bahwa masih banyak orang yang mendukung dan mendoakan agar skuadnya bisa sukses, sebab sebagai orang yang sudah berkecimpung lama di dunia sepak bola, kritik dirasakan oleh Indra sebagai makanan sehari-hari dan menurutnya kritik dari fans merupakan motivasi tambahan untuk bisa lebih bekerja keras lagi. Ya, bahkan dengan banyaknya kritikan yang datang, Indra Syafri yang sudah 14 tahun berkecimpung di dunia ini mengaku tak masalah jika nantinya dipecat dari kursi pelatih Garuda Nusantara ini. Tentu pengakuan soal tak masalahnya Coach Indra akan pemecatan ini disadarinya bahwa dinamika turun naik dalam meraih hasil adalah hal yang biasa terjadi dalam sepak bola. Masyarakat yang tampak masih sulit untuk merasa optimistis mengenai target ke Piala Dunia U20 2025 yang pernah diucapkan oleh Indra Syafri juga menjadi pemacu sang pelatih menyatakan kesiapannya jika saja didepak dari kursi kepelatihan. Tak bisa ditampik kalau untuk lolos ke ajang bergengsi dunia memang bukan perkara mudah bagi siapapun. Namun sang pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap merasa optimistis, di mana Indra mengambil contoh ketika timnya mengikuti uji coba di Toulon, Prancis sebelum gelaran Piala AFF U19 2024 pada Juli lalu yang akhirnya berujung gelar juara. Harus optimis, jangan tidak optimis karena saya masih meyakini target itu sama dengan niat. Sebelum ASEAN Cup kita melakukan uji coba dan saya pikir uji coba yang kita lakukan tidak hanya bermanfaat untuk turnamen, tapi untuk bagaimana semua pemain kita improve untuk menuju prestasi terbaik.